Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM? Terima kasih Anda yang juga kembali sore hari ini bergabung bersama kami di program Dialis DM. Terima kasih Anda yang menyimak melalui radio DM streaming, juga menyimak melalui TV DM ya. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah saya Gilang Satriadi, insya Allah sampai dengan pukul 17 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin di kebersamaan kita dalam program Dialis DM. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 7 bulan Juli ya 2021, atau juga yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabar ya Pak Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah. Gimana Kang Gilang, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Sahabat Dialis DM, di kesempatan sore hari ini juga insya Allah Pak Ustadz akan menyampaikan tausiah singkat kita yang akan membahas sebuah tema, yaitu adab dalam berdoa Pak Ustadz. Insya Allah. Adab dalam berdoa. Baik, sebelum kita bersama-sama untuk menyimak tausiah singkatnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilakan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Dialis DM yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya. Alhamdulillah fi kulli hal. Di kesempatan sore hari ini dan izin Allah Azza wa Jalla, kita kembali dipertemukan di program Dialis DM sore, tepatnya edisi hari Rabu 26 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan Rabu tanggal 7 Juli 2021. Harapan dan doa kami, mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin muslimat mukminin dimanapun berada, sahabat-sahabat Dialis DM yang Allah muliakan, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, semuanya tidak kurang satu apapun. Mungkin Anda sudah pulang kerja, aktivitas Anda berkumpul dengan keluarga, mungkin juga ada yang di perjalanan atau mungkin masih di tempat aktivitas kerja. Yang penting mudah-mudahan kabar baik semuanya, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, ditimpa musibah, terimalah dengan penuh ketabahan, penuh kesabaran, dan tetap bertawakallah pada Allah Azza wa Jalla. Doa kami untuk Anda semua yang sedang sakit, entah itu sakit dirawat di rumah sakit bersama keluarga, yang isolasi mandiri atau apa namanya, ya, insya Allah kita doakan semua. Allah Azza wa Jalla Zat Sang Maha Penyembuh, sangat mudah bagi Allah untuk menyembuhkan hambanya di segala macam bentuk penyakit, penderitaan dan sebagainya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Manan ya badi'as samawati wal ardi jal jalal wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayyusyahum. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin. Tapi jangan lupa tentunya untuk disimak baik-baik, karena insya Allah pertanyaan kuis sore hari ini Mimo ya akan seputar dari tausiah yang nanti disampaikan oleh Pak Ustadz. Siapa tahu sore hari ini Anda yang beruntung untuk mendapatkan satu buah voucher Mimo, mie bakso ceker dan jus. Baik Pak Ustadz, selanjutnya silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Tema tausiah singkat kita mengawali dialog Islam di Dialis DM sore hari ini adalah adab dalam berdoa, bagian yang pertama ya. Kenapa mesti kita berdoa kepada Allah? Ketahuilah kita sebagai umat manusia
hidup dalam panah ini tidak akan terlepas dari apa yang namanya liku-liku kehidupan. Terkadang bahagia, terkadang sedih. Ada kalanya masa sukses, ada juga masa gagal. Suatu waktu mengalami kemudahan, di waktu lain berurusan dengan kesulitan. Gitu kan? Setiap orang pasti akan mengalami romantika kehidupan. Baik di kala susah atau senang, tabiat manusia cenderung untuk berbagi dengan sesama tentang kehidupannya. Satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi. Khusus ini, ketika mengalami kesedihan, manusia kita semua sangat membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan orang lain untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Walaupun tidak setiap orang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap orang lain. Bahkan terkadang permohonan kita seringkali tidak dengar, bahkan mungkin ditolak mentah-mentah. Nah, dalam hal ini Allah Azza wa Jalla badi'as samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, Allah membuka pintu lebar-lebar untuk menerima keluhan dari semua hambanya. Bahkan Allah sebaliknya akan murka, Allah akan marah kepada hambanya ketika dia dirundung duka, nestapa, sakit-sakitan, tapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah, malah minta kepada yang lain. Berbeda dengan watak makhluk manusia, ya. Mereka sebaliknya, kalau sering kali kita minta bantuan, bahkan mereka sebaliknya akan marah pada kita. Nah, salah satu di antara media cara memohon kepada Allah adalah dengan berdoa. Jadi doa itu salah satu media yang hebat, yang luar biasa untuk curhat kita sebagai makhluk pada Allah Zat Sang Khalik. Sekali lagi ketahuilah, Allah sangat-sangat suka ketika Allah dimintai oleh kita. Semakin sering kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, merintih, menangis kepada Allah, Allah akan semakin sayang pada kita. Allah akan semakin dekat kepada kita, dan Allah pasti akan mengabulkan setiap permohonan apa yang kita panjatkan kepada Allah. Itu yang pertama, ini keyakinan yang mesti ditumbuhkan. Kadang-kadang ketika sakit kita ini, yang paling duluan terpikir oleh kita siapa? Allah atau dokter gila. Dokter heula kan. Wah, geus ka dokter. Buah ka itu bisi kumaha onam. Nah, mun disieun kumaha onam teh. Ya, jarang-jarang orang terpikir pertama kali ketika dia sakit misalnya, ketika dagangnya rugi, dapat musibah apapun, yang duluan ingat adalah Allah. Pasti manusia. Dalam ini ahli medis, dokter, ya kan? Akulah gitu. Pada di Al-Quran surah Al-Baqarah, coba anda lihat ayat 186. Al-Baqarah surah kedua ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, tentang aku, fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku ini dekat sekali kepada mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan selalu memperkenankan tuh apabila hamba-hambaku mereka berdoa mohon kepadaku. Fayastajibuli, maka penuhi dulu semua titah perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan kalian berada dalam kebenaran. Nah, permasalahannya permohonan dari hamba kepada Khalik yang disebut dengan doa tadi, ya, ketika kita ingin berdoa mohon pada Allah dan doa tersebut ingin dikabulkan, permintaan kita ingin dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata ada beberapa persyaratan yang disebut dengan adab dalam berdoa. Ini pembicaraan kita akan panjang, ini nggak apa-apa lah. Poin demi poin kita akan bahas setiap hari ya, tiap sore ya, insyaallah. Nah, bagian yang pertama saya sampaikan pada anda selain tadi Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua adalah Al-A'raf surah ke-8 ya, ayat 55. Saya ulangi, Al-A'raf surah ke-8
ayat 55. Insyaallah tim kami insyaallah sudah membagi kepada Anda materinya. Ya, jadi Anda pun bisa melihat di handphone Anda. Yang belum masuk grup Radio DM silahkan ke admin, ke Kang Yana aja nanti ya. Ada pegangan di Al-A'raf ayat 55 tersebut. Ini salah satu atau poin pertama, adab berdoa ya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, berdoalah dengan rendah diri dan tidak dengan suara yang keras. Catat. Berdoalah dengan rendah diri dan tidak dengan suara yang keras. Terus catat, saya ulangi. Poin pertama, adab dan berdoa ada di Al-Quran surah Al-A'raf surah 8 ayat 55. Intinya berdoalah dengan rendah diri dan tidak dengan suara yang keras. Apa makna ini? Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, di mana mohonlah kalian kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya tadarru'an dengan merendahkan diri, wa khufyatan dan dengan suara yang lembut. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di mana orang yang melampaui batas dalam berdoa, seperti banyak orang berdoa dengan suara yang keras, jojorowokan dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Al-Bukhari dijelaskan, suatu ketika ada satu rombongan, mereka berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Ini dari Abu Musa al-Asy'ari dengan suara yang keras. Maka pas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tenanglah. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian itu bukanlah menyeru pada zat Allah Azza wa Jalla yang tuli, dan bukan pula zat Allah yang gaib. La tad'u asamma wala ghaiban. Janganlah kau berdoa, sesungguhnya kalian berdoa bukan kepada zat yang tuli dan juga bukan zat yang gaib. Innalladzi yad'unahu sami'un qaribun. Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Tuh. Jadi ketika ada orang bersuara keras, Rasul diingatkan, kalian itu memohon pada Allah bukan zat yang tuli, bukan zat yang gaib, tapi Allah zat yang dekat dengan kalian. Ya, sebelum menuju ayat tadi 186 Al-Baqarah juga riwayatnya seperti ini. Rujukannya bisa dilihat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Nah ini, Masya Allah ya. Ibnu Jarir mengatakan apati tadarru'an wa khufyatan. Dia ada dua kata kunci di A'raf 55, tadarru'an wa khufyatan. Tadarru'an itu artinya berendah diri dan tenang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tadarru'an. Ketika sholat tenang, titih rintih. Bahasa nama titih rintih, naon ta Indonesianya. Tenang, kalem, santai, dinikmati. Ketika ruku Allahu Akbar, tadarru'an, dinikmati. Sami Allahu liman hamidah, tegak lurus, dinikmati. Sujud Allahu Akbar, dinikmati. Sehingga setiap gerakan itu dia nikmati, setiap bacaan doa dalam suatu dia resapi. Itu tadarru'an. Ya. Nah, wa khufyatan. Apa khufyah itu? Suara yang lemah lembut. Ya. Dalam sebuah riwayat Abdullah ibnu Mubarak meriwayatkan dari Mubarak ibnul Fudalah dari Al-Hasan, bahwasanya dulu pada masa Rasul banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran seluruhnya 30 juz, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Masya Allah. Nama apa sejud genjeleng. Ya, dulu banyak orang yang ahli fikih, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, kenapa? Sungguhnya mereka dulu benar-benar menyembunyikan
ibadah mereka. Dulu bahkan banyak orang-orang sahabat yang benar-benar gemar melakukan sholat malam dengan bacaan yang panjang-panjang. Sedangkan penghuni rumahnya sendiri banyak yang tidak mengetahui, pengunjung tamu yang datang ke situ tidak mengetahui bagaimana hebatnya orang ini. Masya Allah. Itu mana wa khufyatan. Nah, dan berdoa pun sama ya. Iza nada rabbahu nidaan khafiyan. Maryam ayat ketiga, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Di adab yang pertama saya ulangi, berdoalah dengan lemah lembut ya, tidak dengan suara yang keras. Itu dia. Nah, seringkali punten kita suka merasa aduh saya terpuguh sangat doa teh minta kadengi gitu ya. Habis sholat fardu misalnya nih, Anda habis sholat fardu disunahkan berzikir kan, istighfar 3 kali. Tunggu joromokan, jangan pingin didengar oleh teman sebelah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan curang cilung sagaan. Ya, biar hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu bahwa kita istighfar dengan penuh khusyuan, saya mengingat-ingat dosa kesalahan yang kita kerjakan. Allahumma antas salam minkas salam. Begitu ya, jangan keras-keras. Itu jangan sampai ganggu kiri kanan kita, apalagi sampai waduh sampai oyak di badan semua itu. Jangan ya. Merujuk pada Al-A'raf ya, ayat berapa? Ayat 55 ya. Poin pertama dulu, saya tidak akan banyak-banyak menyampaikan poin, biar satu poin tapi bisa dipahami dan insya Allah bisa dilaksanakan insya Allah. Terima kasih. Demikian sahabat Yalis DM, kembali sore hari ini telah bersama-sama kita simak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Saprudin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dialog interaktif yang dimana tadi juga untuk Anda yang punya pertanyaan, baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silahkan ya sahabat Yalis dapat bergabung untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz melalui telepon ataupun juga WhatsApp-nya ya, telepon WhatsApp di 0821 2020 4245. Begitu juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Atau juga untuk Anda yang menyimak program ini melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming, silahkan Anda dapat mengirimkan juga mengetik pertanyaan melalui kolom komentarnya ya. Terima kasih sebelumnya Bapak Haji Heri Solahuddin dari kawasan Rancang Bali. Terus damang Alhamdulillah. Terus juga ada Ibu Siti dan Pak Beri juga Pak yang menyimak dari kawasan Marga Asih. Pak Haji Bambang terima kasih juga ya hadir, juga ada Teh Karisma dari kawasan Pasir Koja juga terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk membahas pertanyaan selanjutnya Pak Regan dari sahabat. Ya, silakan. Ini mau bertanya Pak Ustadz mengenai waktu berdoa itu yang paling baik katanya kapan sih Pak Ustadz? Nah, bagus pertanyaannya. Waktu berdoa itu yang paling baik kapan? Pada prinsipnya sebetulnya tidak ada pembatasan waktu ataupun tempat. Kapanpun, dimanapun, ya tentu tong WC-nya udah tahu itu hukumnya. Ya, kita boleh berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Memang gitu kan, ada beberapa saat-saat yang memang oleh dalil disebutkan itu ada saat-saat mustajab. Waktu-waktu yang sangat baik untuk berdoa. Baik, diantaranya sebutkan ba'da sholatul maktubah, setelah melaksanakan sholat fardu. Kemudian antara dua azan, antara azan dan iqamah. Kemudian di hari Jumat boleh ya, mau pagi, siang, sore pun hari Jumat. Yang terbaik ada ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Kemudian sepertiga malam terakhir. Ini semua masing-masing ada dalilnya ya. Sepertiga malam terakhir, ketika hujan turun, ketika Anda sedang musafir, ketika sedang sakit. Nah ini nih, Anda yang sedang sakit banyaklah berdoa pada Allah. Kenapa? Kan itu saat-saat mustajab, saat-saat yang terbaik untuk berdoa ya. Ketika sedang berperangan, ketika sedang saum, nah baik saum fardu maupun saum sunnah, itu diantaranya ya. Baik, kembali kita lanjutkan pertanyaan yang lainnya dari sahabat. Jadi sebelumnya juga kembali terima kasih untuk Tri Rahayu juga ya, ada Umi Pazri dari kawasan Subang, juga ada Pak Wahyu juga ya, terima kasih. Oh,
Ibu Haja Uha maksudnya. Terima kasih juga ya. Menyimak juga dia di sore hari ini. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya begini Pak Ustadz. Apa yang menyebabkan doa kita ini kok belum dikabul-kabul oleh Allah? Padahal katanya saya selalu melaksanakan sholat tahajud, beribadah, tapi kok kenapa belum dikabul? Bagus pertanyaannya. Ya, sebetulnya tidak ada doa yang tidak dikabul. Ya, coba lihat Quran surah Al-Ghafir, ya, surah Al-Ghafir. Coba Anda perhatikan dulu. Ya, boleh Anda catat pula, ini penting sekali, surah 40 ayat 60. Allah menjanjikan di situ, ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Rabb kalian berfirman, Allah Azza wa Jalla, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Tuh, janji Allah. Hanya cara Allah mengabulkan doa itu dalam hadis dijelaskan ada 4 cara. Nah ini yang harus kita pahami. Ya, bukan nggak dikabulkan, jangan suudon pada Allah, dikabulkan. Yang pertama, dikabulkan dengan langsung, disegerakan. Yang kedua, ditangguhkan, mungkin besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Loh, kenapa Allah menangguhkan? Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita manusia kadang-kadang lebih didominasi ke nafsu dan syahwat, inginnya minta sekarang dikabulkan, sehingga makan cengek, top cerewet. Padahal ketika Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, belum tentu akan menjadi baik. Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita. 2, yang ketiga, Allah mengabulkan dengan cara yang lain, diselamatkan di berbagai macam balai. Yang keempat, akan disimpan sebagai tabungan nanti di akhirat. Jangan kecil hati dan jangan merasa rugi ketika kita memohon pada Allah tapi nampaknya belum dijawab oleh Allah. Bukan belum dijawab, di yaumil kiamah Allah akan mendatangkan semua doa-doa yang belum dikabulkan Allah di dunia ini, ya. Terima kasih. Ya. Baik, sebelumnya kita akan beralih juga pada satu pertanyaan untuk sahabat Dialis nih. Tentunya untuk mendapatkan satu buah voucher ya dari Mimo mie bakso ceker dan jus. Silakan. Anda dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya cukup mudah tentunya untuk Anda yang tadi menyimak tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Berdoa dengan rendah diri dan tidak dengan suara yang keras itu adalah tuntunan berdoa yang terdapat dalam Quran surat apa, ayat berapa sahabat Dialis ya? Silakan, Anda dapat menjawabnya melalui telepon ya. Kita akan menunggu dulu yang menjawab melalui telepon di 0821 2060 4245. Silakan berdoa dengan rendah diri dan tidak dengan suara yang keras itu terdapat dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa ya. Jawabannya ini dijawab melalui telepon, jadi sahabat Dialis jangan dulu menjawab melalui komentar Facebook ya. Kita tunggu yang melalui telepon dulu di 0821 2020 4245. Baik, sambil menunggu yang mau telepon nih Pak Ustadz ya, yang mau menjawab, kita akan bahas juga pertanyaan dari Ibu Derizki Belinda Siti Humairah, Pak Ustadz. Gini, kalau berdoa itu memakai bahasa sendiri, apakah tidak apa-apa, Pak Ustadz? Boleh. Ini hebatnya Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah dengan bahasa apapun yang kita pahami. Ya, kalaupun dengan bahasa Arab, kalau nggak paham, lebih baik dengan bahasa sendiri Anda paham. Emang yang terbaik, kalau Anda nanya, mana yang terbaik yang bahasa Al-Quran atau bahasa sabda Nabi SAW. Banyak sekali ya doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW ya. Kita udah menulis sebuah buku kecil kumpulan doa dalam Al-Quran itu ya. Aduh, belum hafal nih, baca aja. Kalau di luar sholat baca aja. Ingin ku bahasa sendiri, mah nggak, silakan. Ud'uni astajib lakum. Ingat yang Allah di Ghafir ayat 60 tadi ya. Berdoalah kalian kepadaku, kepada Rabb kalian, niscaya aku akan memperkenankan permohonan kalian. Ya kan? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Bapak Hidayat. Sekarang kan ini banyak yang meninggal Pak Ustadz karena wabah gitu Pak Ustadz ya. Mungkin tidak disolatkan gitu Pak Ustadz. Nah ini bagaimana kalau di masjid itu diadakan salat gaib, itu apakah ada tuntunannya kah? Mensolatkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mensolatkan sama sekali, ya semua kaum muslimin dosa di situ.
Itu makanya tidak ada alasan untuk tidak mensolatkan jenazah. Kemudian kondisi COVID misalnya bisa disolatkan. Pengalaman kita bisa solatkan di kuburannya misalnya, itu kan, atau di ambulan. Ya, tidak usah dibawa ke masjid kalau mengiskan misalnya, atau nggak boleh misalnya. Udah jenazah di ambulan saja. Bisa setelah kita berjejer di pinggir ambulan ya, menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat, ambulannya ke kaler ya, kepalanya kaler ke kaler utara, buntutnya ke kidul. Bisa. Itu. Andai kata sama sekali tidak menyolatkan, ya segera solatkan. Yang namanya goib namanya. Hanya insya Allah hemat saya Indonesia ini mayoritas muslim, paham insya Allah, termasuk para ahli medis juga paham ya, itu harus disolatkan. Kalau tidak ada menyolatkan, ya kita dosa semua, terutama yang mengetahui jenazah tersebut. Begitu. Baik, sekali lagi satu buah voucher untuk Anda sahabat Dialys ya. Anda yang siap untuk menjawab pertanyaan melalui telepon ya. Nah, udah ada yang oh ada ya. Silakan. Baik, kita tunggu yang mau menjawab pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Ya, kita tunggu. Pertanyaannya, berdoa dengan rendah diri dan tidak dengan suara yang keras. Itu terdapat dalam Al-Quran, surat apa ayat berapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana, Bu? Ya, silakan, Bu. Di surat Al-A'raf 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Betul sekali. Baik. Ini dengan siapa nih Kang Yana? Dari Buah Batu. Dengan siapa, Bu? Ibu Yan dari Buah Batu. Ibu Yan, Masya Allah. Batu. Terima kasih Ibu Yan. Terima kasih, alhamdulillah Bu Aja. Baik, terima kasih. Mang Pak Ustadz. Alhamdulillah, salam ke Bapak. Punten eta nomor rekeningna hoyong rada ageng teka tingali. Atau tinggali, Masya Allah. Kang Yana, agengan Kang Yana rekening. Siap. Ini. Masya Allah. Mangga Bu Haja, mangga. Mangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sambil hiburan aja ya. Sama ada kuis luar biasa. Nomor rekening untuk DM infak wakop DM itu BNI Syariah, nomornya mudah diingat sebetulnya 212102031 ya, nanti diperbesar oleh Kang Yana. Saya ulangi 212102031 atas nama Yayasan Darul Muttaqin. Yang ingin infak, wakaf, zakatul mal, zakat perhiasan silakan salurkan untuk kepentingan umat ya. Pertama untuk meneruskan pembangunan pondok pesantren DM ya, rehabilitasi masjid, kemudian untuk media dakwah Quran dan Sunnah. Hatur nuhun Bu Haja, selamat untuk mendapatkan pucer dari mana Kang Gilang? Dari ini dia Mimo, mie bakso ceker dan jus, tentunya dengan berbagai pilihan menu yang menarik. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ustadz, kita lanjutkan kembali ini untuk pertanyaan yang lainnya dari sahabat Dialys Bida Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, orang-orang yang soleh, khususnya para wali gitu Pak Ustadz, ya. Itu apakah benar bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Pak Ustadz? Nah, yang sudah wafat nih. Ini satu kekeliruan besar ini. Ya, orang minta kepada Allah tapi melalui orang yang telah meninggal. Itu namanya tabaruk. Minta barokah kepada mayit hukumnya haram. Pun agak tegas ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh meminta sesuatu kepada zat selain Allah. Hatta kepada para nabi rasul pun nggak boleh. Apalagi manusia biasa. Dulu para sahabat ketika Rasul masih hidup, mereka datang ke hadapan Nabi SAW memohonkan supaya Rasul mendoakan mereka ketika mereka punya keperluan. Rasul meninggal kepada Abbas paman Nabi SAW. Begitu seterusnya. Kita hanya boleh memintakan bantuan doa kepada orang yang masih hidup. Jangan datang ke kuburan wali atau siapapun, ulama manapun, kalau niatnya untuk meminta-minta atau menyampaikan keinginan Anda kepada Allah. Rujukannya lihat Quran surah Yunus surah 10 ayat 106 dan 107. Surah Yunus surah 10 ayat 106 dan 107.
wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurk. Ya, Allah, dan janganlah kalian meminta kepada jasa Allah yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memberikan mandarat kepadamu. Tuh, jelaskan? Baik, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sore hari ini. Anda yang ingin bertanya langsung juga silakan ya melalui telepon WhatsApp di 082120404245, silakan. Ataupun juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama, juga melalui kolom komentar di Facebook DM streaming juga silakan ya, pertanyaannya dapat ditulis di sana. Baik, Pak Ustadz, untuk selanjutnya ini mau bertanya Pak Ustadz, apa maksud dari berdoa dengan rendah diri itu Pak Ustadz? Nah, tadarruan, berdoa dan rendah diri itu, dan telah jelaskan. Yang pertama, berdoa dengan penuh rasa takut. Yang kedua, berdoa dengan penuh ketaatan kepada tadarruan. Sebaliknya, kita nggak boleh berdoa dengan penuh kesombongan. Ongkoh minta tapi sombong. Kita jelaskan dengan logika keseharian kita. Ketika kita punya keperluan kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, siapapun kan, aduh, kanilah datangnya juga puntenan, assalamualaikum, hormat, gitu kan? Oh, ya namanya orang butuh kan, gitu kan? Ya bahasanya bagus, gitu kan? Memuji dulu dan sebagainya. Demikian pula kepada Allah harus lebih daripada itu, tadarruan. Akui kita ini siapa, makhluk yang banyak dosa, banyak kezaliman pada Allah. Makanya perbanyak istighfar sebelum berdoa itu. Semua para Nabi Rasul mengajarkan seperti itu. Istighfar dulu yang banyak. Coba lihat, misalnya Nabi Adam alaihissalam, apa isi beliau? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami mengakui kami telah mendolimi diri kami itu. Ya. Tapi sekiranya Kau tidak melimpahkan rahmat pada kami, tidak mengampuni kami pasti akan terus orang-orang yang rugi. Begitu seterusnya. Apalagi dengan kita. Itu tadarruan namanya ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk pertanyaan yang lainnya begini Pak Ustadz, ketika seseorang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, apakah betul bahwa itu dapat dikatakan sebagai orang yang sombong? Betul, orang yang sombong itu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannam dakhirin. Bukan cuma sombong. Gopir ya. Surah 4 ayat 60, sungguhnya mereka orang-orang yang menyombongkan diri dan beribadah kepadaku, maka sungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina. Tuh. Kenapa dikata orang sombong? Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, artinya dia merasa dirinya serba bisa. Merasa tidak perlu bantuan Allah, ya kita? Ya. Oh, siapa dulu aku. Nah, Allah sangat benci pada orang sombong. Dan di siang lain nanti di hari kiamat Allah tidak akan melihat dengan sebelah mata kepada orang yang menyombongkan dirinya. Karena yang layak sombong itu hanya Allah. Sombong itu pakaian Allah, kebesaran Allah. Kita nggak boleh sombong. Kalaupun mungkin kita punya potensi, cek jelema mah pantas cek sombongnya si eta mah pinter, beunghar, kaya. Ya, sebaliknya ibadur rahman itu di Al-Furqan surah 25 ayat 63 sampai seterusnya dijelaskan justru yang syuna ala ardi hauna, makin kaya, makin pandai, makin berkuasa, masya Allah, makin rendah hatinya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz. Ini pertanyaan seputar doa juga. Ya, banyak sekali Pak Ustadz seputar berdoa ya, sesuai bagus ya, sesuai dengan tema. Ini kembali bertanya Pak Ustadz mengenai doa ketika bersujud nih Pak Ustadz. Itu kan di sujud atau apakah maksudnya di setiap sujud kah? Atau hanya di sujud rakaat yang ketiga terakhir Pak Ustadz? Ya. Doa ketika sujud itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan, ya, sedekat-dekat jarak antara hamba dan Khaliknya adalah ketika sujud. Sedekat-dekat aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Sujud apa ini maksud? Sujud dalam sholat. Boleh dalam sholat fardu, juga dalam sholat sunat. Sujud yang keberapa? Dalam hadis ini tidak disebutkan, artinya semua sujud.
Itu faksir doa, maka perbanyaklah kalian berdoa ketika sujud itu. Diperintah, silakan. Ya tentu diutamakan ketika kita munfarid, tahajud misalnya, atau sholat-sholat sunnah ya. Ketika Anda dalam posisi di imam, jangan terlalu lama. Ya, kalaupun mau berdoa dengan yang simpel-simpel saja ya. Nanti kita akan sampai pada poin nanti bagaimana kita harus berdoa, jangan berlebihan. Berdoa dengan kalimat yang simpel. Makanya insya Allah ikuti terus ya. Dialis DM sore ini ikuti terus. Kita akan membahas adab-adab berdoa dengan tuntas insya Allah. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Eti di kawasan Tanjung Sari, Depok. Terima kasih Bu Eti juga ya hadir sore hari ini di Dialis Sore, Dialis DM. Ustaz mau bertanya, kalau orang tua ini mendoakan anaknya yang sudah meninggal gitu Ustaz, tapi ini mungkin maksudnya anaknya nih meninggalnya itu karena miras gitu Ustaz ya, karena oplosan katanya nih. Apakah doa ibu ini akan diijabah atau bagaimana Pak Ustaz? Sepanjang seorang muslim tidak wafat dalam keadaan syirik, boleh didoakan. Ya, mungkin dia berbuat dosa besar dan sebagainya, tapi tidak syirik. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ya kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, ya Abu Zar, semua umatku ke surga. Itu alhamdulillah, kecuali orang yang mensekutukan Allah. Hal ini juga diungkap di Al-Quran surah An-Nisa 48. Inna allaha la yaghfiru asy-syirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukan kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Ya, mungkin dia buat dosa dan sebagainya tapi tidak syirik. Boleh doakan Bu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada beliau. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Atika melalui Facebooknya Pak Ustadz bertanya, ya, kalau sedang hamil Pak Ustadz, apakah tidak apa-apakah Pak Ustadz kita mengadakan syukuran, memberi nasi kuning ke masjid gitu Pak Ustadz, tapi niatnya sih bukan 4 bulanan gitu Pak Ustadz, hanya syukuran aja. Ya, subtasyakur binima itu memang diperintah oleh Allah. Ya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim surah 14 ayat 7. Bentuk tasyakur binimah itu yang hakiki adalah memanfaatkan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita untuk ibadah, untuk taat pada Allah. Ya, misal kita punya rezeki bagi-bagi makanan, boleh, oh boleh Bu, boleh. Ya, mau tiap hari juga boleh, tiap Jumat misalnya. Ya, atau sebulan sekali silakan, tapi tidak dikaitkan dengan usia kehamilan itu. Ini yang ada dalil itu, yang diada-ada dikait-kaitkan usia kandungan. Ibu mau tasyakur binimah aja, bukan anak yatim misalnya, memberikan makanan pada jemaah masjid, mangga silakan. Itu termasuk tasyakur binimah ya. Baik, satu buah pertanyaan lagi untuk sahabat Dialis untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Ya. Pertanyaannya tentu masih tadi seputar tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Pertanyaannya begini, sebutkan salah satu tuntunan adab berdoa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dalam tausiahnya. Ya, ini pertanyaannya dapat dijawab melalui kolom komentar Facebook ya, tidak melalui telepon, melalui kolom komentar Facebook. Kita akan lihat siapa yang pertama kali menjawab ya. Salah satu tuntunan adab berdoa yang tadi disampaikan dalam tausiahnya oleh Pak Ustadz Asif Rohidi nih. Kata kuncinya itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55. Nah, silakan ya. Kalau tadi pertanyaannya ayatnya ya. Ayatnya sekarang. Nama surat ayatnya sekarang ya, apa namanya? Poinnya ya. Poinnya betul ya. Kita lihat pertanyaannya ya melalui jawabannya melalui kolom komentar Facebook di Facebooknya DM Streaming. Nanti sambil kita lihat Kang Yana ya siapa yang menjawab lebih tepat ya. Oh sudah ada? Coba tepat tidak? Itu kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Dari Rizky kurang lengkap. Apa jawabannya Nila? Rendah diri. Ponok tuh kan kurang. Kurang. Ada lagi? Itu sebenarnya ada Bapak Joyo nih. Bapak Joyo. Joyo di mana?
Di Holis mungkin. Mungkin ya. Cibuntu. Apa jawabannya? Lemah lembut dan rendah diri. Wah, kurang pas. Kurang pas, ya, kurang pas. Kurang pas. Poin pertama tadi. Poin pertama. Ya. Anda yang dapat materinya tinggal baca aja. Baik, Kang Yana sambil di monitor ya, nanti yang jawabannya lebih lengkap itu kita akan berikan satu buah voucher miliknya, satu buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Insyaallah. Baik Ustaz, sambil menunggu jawaban yang lebih tepat dari sahabat ya, waktunya kita hemat. Kita akan bahas juga silakan. Pertanyaan yang lain, Pak Ustaz, begini. Mangga. Ini dari Ibu Andriani, Pak Ustaz. Betul. Ya, mana yang harus didahulukan? Membayar hutang ataukah berkurban dulu, Pak Ustaz? Dua-duanya. Ada lagi lanjutan? Cuma segitu? Iya. Pertanyaan. Cuma segitu, Pak Ustaz. Mana yang sudah didahulukan? Emang dua-duanya wajib ya. Membayar hutang ya, emang di atas segala sesuatu yang sudah didahulukan dalam kehidupan ini adalah membayar hutang. Kurban ya. Man kana sa'atun walam yudhif falaqabana musallan. Kurban diancam. Begitu. Nah, gimana solusinya gitu kan yang dimaksud solusinya? Gini, Pak. Ibu Bapak ya? Ibu ya? Ibu. Kalau memang bisa dikonfirmasi ibu kepada yang punya utang, ya Bu ya, umpama bisa dikonfirmasi, bisa ditangguhkan mungkin. Ya, boleh ibu kurban dulu. Tapi kalau tidak dikonfirmasi, emang janji ibu ada untuk bayar hutang, ya hutang dulu, dahulukan. Karena kurban itu terikat dengan persyaratan man kana lahu sa'atun. Siapa yang punya kemampuan, sa'atun di mana kelapangan artinya kemampuan. Saat itu ibu punya uang, tapi juga untuk kewajiban bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Hutang aja dulu, Bu. Ya. Kecuali kalau hutangnya berkomunikasi dengan pihak berpiutang bisa dikomunikasi. Aduh ibu ada kurban, mangasok kene kabeh malah tahun paeun, alhamdulillah bisa lega. Tapi kalau aduh Bu punten udah jatuh tempo, salam mesti dibayar, udah janji sekian kali, udah hutang aja dulu. Ya mudah-mudahan dengan menyegerakan membayar hutang itu satu amal baik ya, Allah akan rezeki yang lebih besar lagi ya bisa kurban insyaallah. Terima kasih. Baik, nampaknya untuk yang menjawab pertanyaan tadi, Pak Ustadz, kita pilih salah satu saja. Ini ada Ibu Rita Rosita, Pak Ustadz. Berdoa dengan rendah diri dan tidak dengan suara yang keras. Masya Allah. Betul sekali. Sesuai ya, berdoa dengan rendah diri dan tidak dengan suara yang keras. Masya Allah, Ibu Hajah Rita Rosita. Ibu Hajah Rita, terima kasih. Sangka Pak Hajah saya belajar damang sehat sekulaga ya, alhamdulillah. Mangga ngaping kami mau. Pucorna mung hiji ngilang agampil, Kang Yananya pesen aja. Bisa kan pakai apa? Pakai media pengiriman bisa kan? Bisa ya. Jadi melalui online gitu Mas Adi? Iya, online ya. Bisa ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya dari sahabat Yalis melalui Facebooknya Pak Ustaz. Ya, silakan. Mendoakan orang tua atau saudara kita yang sudah meninggal, ya. Itu apakah disebutkan satu persatu ataukah semuanya aja Pak Ustaz? Boleh disebutkan satu persatu, itu lebih afdal. Allahumma gfir lahu, hati kita bilang pun dia ya Allah, warhamhu wa'afi dan seterusnya sampai selesai. Ulang lagi, Allahumma gfir lahu ya Allah, siapa di situ pun Bapak ya Allah. Tenang sekali. Boleh juga disekaligus,kan kita sebutkan atau kita bayangkan pun dia pun Bapak pun lancet terus semuanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Allah Maha tahu kepada siapakah ya doa itu ditujukan, insyaallah ya. Pak Ustadz, selanjutnya juga ini seputar mendoakan Pak Ustadz. Kalau mendoakan dengan membacakan Al-Quran, ya. Itu apakah tepat? Bukan mendoakan itu. Baca Al-Quran itu bukan mendoakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir. Apa mendoakan? Henteu nerangkeun orang kafir eta. Ya. Kalau Anda mau baca Al-Quran sebelum berdoa, boleh. Belum berdoa Anda baca Al-Quran, Anda baca sholawat, mangga. Nah, poin doanya ya dengan doa yang khusus, ya, yang khusus untuk mendoakan orang yang telah wafat tadi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Untuk mendoakan orang yang anak-anak kita soleh, Rabbana hablana min azwajina, begitu, ya.
Baik, selanjutnya juga terima kasih Kang Dede yang juga hadir sore hari ini. Ada juga Pak Edi, Teh Eci juga terima kasih ya. Pak Edi alhamdulillah terus ketampi cancelingnya dan juga titipan infaknya alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada semua sahabat dialis yang ingin wakaf, mangga langsung aja ada di layar kaca Anda ya, nomor rekening Darul Mutakin BNI Syariah 21210 2031 ya, atas nama Yayasan Darul Mutakin. Terima kasih. Baik, terima kasih juga ya. Ini ada Bapak atau Ibu Joyo juga terima kasih ya menyimak dia di sore hari. Itu Pak Joyo alumni haji kita nih. Di Holis. Masya Allah. Pak Ustadz, ini satu pertanyaan lagi Pak Ustadz seputar berdoa dari sahabat dialis begini. Ini mengenai berdoa Pak Ustadz. Apakah berdoa ini sebaiknya dijamaahkan bersama-sama atau dipimpin, ataukah harus masing-masing Pak Ustadz? Nah, kita lihat contohnya aja. Dalam sholat mungkin. Dalam sholat atau di luar sholat juga. Ternyata Rasulullah SAW, saya tidak menemukan hadis Rasul memimpin berdoa. Usai sholat pansyarapan nas, beliau langsung balikkan badannya ke arah jamaah, berzikir dan menghitung jari di tangan kanannya, dan tidak memimpin zikirnya lagi. Ketika berdoa juga masing-masing. Apa hikmahnya? Karena memang setiap orang itu pasti berlainan keinginannya. Makanya kita diberikan kebebasan untuk berdoa. Jadi kalau kita menghadiri khutbah Jum'ah, misalnya khotib kan berdoa tuh, kita simak doanya, aminkan saja. Dalam tausiah macam gini, kita live on air ini, kita berdoa, Anda yang mendengar, aminkan saja. Begitu ya, tidak berdoa bareng-bareng atau dipimpin. Baik, Pak Ustadz, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Masya Allah. Oh ya, Kang Gilang, informasi penting ini, Anda ingin memiliki buku KMDI gitu ya. Kang Gilang juga bisa catat tadi nomor HP-nya, nanti bisa diulang sama Kang Gilang. Oh ya? Ya, nomor HP-nya Anda tulis nama lengkap, alamat lengkap, kirimkan ke nomor WA Pak Haji Tarsim Hamami ya, 0821 1903 1662. Saya ulangi ya, 0821 1903 1662. Anda yang ingin mendapatkan buku KMDI. Anda yang sudah wakaf lewat rekening Darul Mutakin tadi 21210 20301, tolong konfirmasi ya, konfirmasi ke nomor 0815 609 6268. Di layar sudah ada sebetulnya, tapi mungkin kecil rumahnya. Udah ada. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, di Jakarta Surat tetap semangat. Kita kompak terus, kita ngaji terus melalui TV DM dan radio DM setiap pagi dan sore. Besok kita ketemu sore lagi di TV DM pukul 16 sampai 17. Pendengar di radio DM juga, alhamdulillah, terima kasih Anda telah bergabung. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat dialis Anda yang menyimak sore hari ini program dialis melalui radio dan TV DM Streaming. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di sore hari ini. Insya Allah besok kembali program dialis akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Juga terima kasih untuk divisi program, rekan-rekan yang bertugas, juga Kang Yana, terima kasih. Saya Gilang Satria yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Utara, Rindang, Kantor Rindang Jalan Budak Utara ya, dekat stasiun Siliwangi gimana Pak? Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak, labbaik Allah.